Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Malik Abigani dan di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 3 yang akan kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang akan ngobrol bareng lah ya, intinya tentang isu tentang MSG atau monosodium glutamate. Nah, mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dulu dari masing-masing kelompok saya, mungkin bisa dari paling ujung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Abdul Aziz, atau dipanggil Vicky. Oke. Perkenalkan nama saya Adit Kejawati, biasa dipanggil Andi. Perkenalkan saya Meli Marcelina, biasa dipanggil Meli. Perkenalkan nama saya Muhammad Purana Padi, biasa dipanggil Purwa. Perkenalkan nama saya Marta, biasa dipanggil Marta. Perkenalkan nama saya Dia Julia Biswadi, biasa dipanggil Anis. Oke, itu dia. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang kabar dari masing-masing rekan-rekan saya ini. Mungkin dari Bang Biki gimana nih, puasa nggak Bang? Ya, seperti yang kita ketahui lah pada bulan Ramadan ini kita harus berpuasa. Oh, iya, puasa, Karena ya. sebagai muslim kita wajib berpuasa. Wajib. Kalau untuk teman-teman semua gimana? Dari Semua gimana nih? Puasa. Puasa saya, Insya Allah. makan saya ini lapar lagi. Yang menentukan saya enggak kan bukan kita. Nah, iya benar. Insya Allah aja. Oke, Kita benar. kan sudah berniat. Kalau ngomong-ngomong ini kan udah sore nih ya, Iya. jam 5:30. Kalau biasanya menurut kalian nih, kalau buka itu prepare nyari makanan apa sih buat buka? Yang berpuasa nih sebelumnya siapa? Gorengan itu wajib. Itu ya makanan sehari-hari lah itu. Kalau misalkan untuk buka puasa itu gorengan itu wajib. Kalau misalkan makanan utamanya ya paling bakso, mie ayam segala macam. Sepadang. Nasi padang. Nah, enggak Ini sih. gitu kan. Lebih enak. Kalau soalnya kalau makan gorengan itu puasa, nggak makan gorengan kurang ya. Kurang. Tapi memang cocok makan gorengan. Nah, tapi kita ketahui ya kalau misalkan di makanan-makanan takjil ya, bahasanya kan takjil kan, makanan-makanan takjil dan juga makanan yang biasa dibeli sama terutama mahasiswa-mahasiswa ya untuk buka puasa nih ya di kosan masing-masing itu biasanya kan banyak mengandung micin atau bisa dipanggil MSG atau monosodium glutamate. Nah, isu terbesarnya dalam MSG itu katanya nih ya, mitos atau faktanya kita kurang tahu ya. Nanti kita obrolin bahwasanya MSG itu nggak bagus atau nggak sehat lah intinya. Katanya banyak juga yang bilang bisa buat Bikin bodoh gitu kan. Walaupun dari sananya bodoh gitu kan. Walaupun dari sananya udah bodoh tapi bikin bodoh lagi gitu, tambah bodoh gitu. Nah, mungkin kita bakal bahas dulu ya. Sebenarnya MSG ini apa sih? Pengertian dari MSG mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa jelasin. Jadi kalau dari aku ya, dari literatur, kalau untuk MSG itu adalah garam natrium dari asam glutamat. Nah, untuk MSG sendiri itu biasanya digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan gitu. Oh. Dan makanan itu biasanya diberikan sedikit vetsin. Nah, vetsin itu adalah sesuatu yang terkandung di dalam asam sodium glutamat atau glutamic acid sodium. Nah, setelah ditambahkan vetsin itu biasanya makanan itu dapat menjadi sedap gitu. Jadi rasa di dalam makanan itu biasanya kandungan itu tuh dapat meningkatkan rasa makanan. Cita rasa makanan. Rasa umami yang terdapat dari makanan. Berarti kalau makanan tanpa MSG itu kurang umami gitu ya kak ya? Kurang enak. Tapi kenapa orang kok seneng gitu? Biasanya yang tidak pecinta MSG itu tidak pakai MSG kan rasanya kurang gitu. Seharusnya kan pakai MSG. Misalnya makan bakso nggak pakai MSG kan rasanya sedikit hambar gitu, walaupun asin. Jadi sebetulnya tuh MSG sendiri tuh gunaannya lebih tepatnya ke arah mana sih kak? Nih, jawab ya bang ya. Biasanya itu kan MSG itu kan gunanya itu meningkatkan cita rasa makanan nih. Nah, jadi contohnya bakso nih. Kalau kuahnya kan kalau nggak gurih, nggak ada asin-asinnya, nggak manis-manisnya kan kurang mantul. Jadi MSG itu gunanya itu ningkatin cita rasa makanan itu kayak kerupuk-kerupukan yang banyak rasanya itu juga yang walaupun sebenarnya kita tahu ditambah dari bumbu-bumbu lain gitu, tapi MSG itu pasti masukin kayak contohnya ciki-ciki, jajanan-jajanan gitu kan pasti banyak MSG-nya juga. Oke. Ya,
Ya berarti hampir semua lah ya yang kita makan tuh kalau mau enak ya dikasih MSG. MSG. Gitu kan. MSG. Apalagi kalau tanggal tua, si anak buah tidak luput dengan namanya mie instan. Sahur pakai apa? Mie instan. Bayangin aja mie instan tanpa MSG, apa rasanya? Apa? Orang aneh mana makan mie instan nggak pakai bumbu, tapi aneh kan? Berarti nggak pakai MSG. Masa cuma pakai kecap doang nggak sama? Aneh. Orang tua makin sedih nggak pakai MSG. Setidaknya ada rasanya lah umaminya itu. Tapi ngomongin MSG, tapi kan kalau misalnya kita pakai MSG terlalu berlebih itu ada efek sampingnya sih kak? Ada yang tahu efek samping terkait MSG itu? Kalau kita tuh kalau makan sesuatu tuh yang pakai micin lebih dari 3 gram per hari itu dapat menimbulkan efek yang bisa merugikan kesehatan kita. Gejala yang timbul akibat konsumsi MSG itu dapat menyebabkan sindrom kompleks MSG, antara lain kayak rasa terbakar pada daerah leher bagian belakang. Terus itu tuh rasa panasnya itu bisa menjalar ke tangan kita, bahkan ke dada kita. Terus mati rasa pada daerah belakang leher, terus rasa kaku pada wajah, nyeri dada, mual, bahkan kita bisa sering ngantuk. Apalagi kan kita kalau belajar tuh sebelum belajar kan pasti makan tuh, makanan kita tuh sering terkandung MSG. Nah dari situ juga bisa efeknya ke rasa Berarti ya itulah ya efek samping dari MSG itu bisa buat kita ya malas bisa gitu. bikin males gitu ya. Jadi sebenarnya MSG itu bukan bikin bodoh berarti ya. Berarti dia tuh bikin kita males aja gitu ya. Ya itu Rasanya mitos itu bodoh mah Oh. itu personal masing-masing. Berarti kasar bener ini bodoh itu. Itu jadi begadang malunya. rasa utama yang ditimbulkan itu ngantuk itu. Jadi Juga malas ya. kita kan. 3 gram ya. Emang kalau MSG itu dalam seharinya tuh dibatasin berapa gram sih kak? Ada yang tahu nggak sih MSG satu harinya tuh? Seharinya tuh kalau bisa sih maksimal 3 gram. 3 gram lah ya. 3 gram. Satu Udah. sendok Iya. berarti. Iya, sekitar Sendok sendok teh teh. kecil itu. Teh kecil itu. Di bakso lebih malah itu. Di bakso udah di kuahnya, di baksonya. Pakai saus, pakai Kayaknya kecap. kalau Tambah lagi. dipikir-pikir kayaknya satu orang itu dalam sehari lebih lah 3 gram. Iya, lebih. makanya itu. Siang makan bakso, ntar belum malamnya, belum Makan mie. jajannya. Ciki-ciki. Iya. Tapi sebenarnya MSG ini jadi kalau misalkan yang tadi kita bahas tadi nggak ada manfaat itu, cuma buat enak aja. Kalau untuk manfaat kesehatannya kira-kira ada nggak? Nah, mungkin ada yang bisa jawab nih dari teman-teman rekan-rekan saya. Kalau efek positifnya dari penggunaan MSG sendiri itu selain untuk penyedap rasa, pengganti garam tuh ada juga untuk membantu meningkatkan nafsu makan pada lansia. Oh, ya sesuai ya yang tadi dibahas sama kita di awal, bahwasannya ini yang bikin enak makanan tuh ya micin gitu ya. Jadi dia itulah ya maksudnya Ada ya. rasa yang berbeda. Jadi kesimpulannya untuk menambah nafsu makan. Nah, jadi dari jawaban-jawaban teman-teman tadi nih ya, dari pakar-pakar yang ada di sini, jadi mitos atau fakta nih kalau misalkan MSG itu gak bagus buat kesehatan, kemudian bikin bodoh kan kata orang-orang kan, bikin bodoh tuh MSG ya, nggak boleh makan ciki katanya bikin anak nggak bisa mikir bagaimana lah gitu lah intinya ya. Mitos. Nah, jadi menurut kalian gimana nih, mitos lah ya? Mitos. Mitos itu. Gua percaya itu mitos karena apa? Karena nih gua sedikit kayak Bukan apa? Memberi Berpendapat. bukan konspirasi. Konspirasi. Konspirasi dikit ya. Konspirasi. Kenapa Sorry. Iya. Konspirasi dikit kan. Konspirasi. Jadi di tahun 60-an itu tepatnya di Amerika itu ada satu orang dokter. Itu kan dia setelah makan di restoran Cina itu dia ngalamin gejala pusing-pusing, sakit kepala, sering ngantuk. Jadi dia berpikiran, terus dia berpendapat bahwa di restoran Cina itu yang nyebabin dia sakit kepala itu, dan dia nuduh bahwa di restoran Cina itu menggunakan MSG. Jadi MSG itu dipandang buruk sama awalnya tuh sama orang-orang Amerika, terus nyebar mitosnya di sana. Itu menurut gua ya, karena emang salah satu marketing penjatuh lah ya.
Iya, jatuh dari sama Amerika. MSG. Amerika kan udah mau disaingi sama Cina. Jadi kayak restoran Cina kan di sana pada pakai itu semua. pada pakai itu. Jadi rasanya lebih enak daripada masakan iya, Amerika. betul. Jadi tuduhan itu untuk Tuduhan itu buat menjatuhkan market. market Itu. makanan yang ada di Betul. Cina gitu. Bahaya juga kalau kayak gitu. Bisa jadi. itu bisa jadi gitu. Tapi ngomongin apa nama brand nih. Yang seperti kalian ketahui di Indonesia itu kan banyak nih micin yang produk micin. Paling sih yang kalian ketahui Masako. brand Masako. brand MSG itu Ajinomoto. Masako sih. Masako. yang sering kalian pakai misalnya buat masak telur lah itu apa biasanya? Nah, ini kalian milih Masako apa Royco? Royco Sama aja sih sih kayaknya. sebenarnya. Masako apa Royco? Masako tuh lebih asin. Masako lebih enak. Kalau gue tim Masako, Royco aneh. Masako aneh. Nggak tahu ya. Kalau harus dilihat dari mana yang paling bagus kayaknya harus dilihat dari masing-masing penjualan ya. Tapi kalau misalkan mana yang paling enak ya itu relatif kasih bang. Ya, Relatif itu. Inti cuma satu, sama-sama membuat masakan itu menjadi wangi Lebih atau enak. umami atau jadi lebih enak. enak. Berarti mitos lah ya kalau misalkan MSG itu Kepercayaan itu mitos karena emang ya sebenarnya kan kalau misalkan dikonsumsi dengan takaran yang pas itu justru malah memberikan manfaat ya kepada konsumen gitu kan. Ya. Ya semua semua hal juga kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan Tidak nggak baik. ada yang bagus, nggak ada yang bagus gitu. Benar. Tapi kalau misalnya secara takarannya yang benar gitu ya, itu justru malah memberikan manfaat kepada kesehatan tubuh. Mungkin itulah ya jawaban dari isu dari podcast kita, yaitu bahwasanya MSG itu mitos lah ya. Mitos ya, setuju semua mitos. Mitos bahwasanya MSG itu bikin bodoh gitu ya, atau memberikan efek yang jelek-jelek aja gitu kepada tubuh manusia gitu kan. Oke. Mungkin itu saja podcast yang bisa gak usah gitu ya. Gak usah endingnya gimana nih? Gimana ya? Belum. Mungkin segitu aja perbincangan kami. Gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya perbincangan kita tentang MSG karena udah terlalu jauh nih ngobrolnya. Dan juga udah mau deket waktu buka puasa juga, udah ngomongin MSG, udah mau ngomongin makanan, mungkin udah pada lapar nih jadinya kan. Jadi mungkin itu sekian obrolan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. 3, 2, 1, close the door.